Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat 13. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Molo adong di tonga-tonga munan atau mana porsuk, martangi yang maibana. Molo adong namarlas niroha, maridde maibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat setia renungan harian, penderitaan dan kebahagiaan atau lebih sederhananya, duka cita dan sukacita adalah dua sisi kehidupan yang silih berganti pasti akan kita alami dan rasakan. Apapun agamanya, bagaimanapun tingkat status sosialnya, pasti keduanya akan mampir sebagai dinamika yang wajar kita alami dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana seorang pengikut Kristus meresponnya? Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan lewat nas harian kita hari ini. Yang pertama adalah merespon penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, baik itu kesulitan fisik, emosional, atau spiritualitas kita, firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita untuk berdoa. Berdoa adalah bentuk ketergantungan kita pada Tuhan, sebuah pengakuan bahwa kita memerlukan pertolongan dan kekuatannya. Doa menjadi tempat kita menuangkan segala beban, ketakutan, dan kekhawatiran kita kepada Tuhan yang senantiasa setia mendengarkan kita. Melalui doa, kita mendapatkan penghiburan dan kekuatan, sehingga penderitaan yang kita alami tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan dan jatuh kepada keputusasaan. Tetapi sebaliknya, lewat doa kita akan memohon kekuatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga penderitaan akan meneguhkan iman kita kepadanya. Ajakan berdoa dalam menghadapi penderitaan mengingatkan kita bahwa dalam penderitaan kita tidak sendirian. Tuhan selalu bersama kita, mendengarkan setiap doa yang kita mohonkan kepadanya. Maka sahabatku semua, jika sedang menghadapi pergumulan hidup saat ini, tetaplah berdoa sebagai pertanda bahwa engkau tetap mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang berkuasa mengubah derita menjadi kebahagiaan. Tuhan yang berkuasa mengubah duka cita menjadi sukacita. Yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita merespons sukacita dan kegembiraan. Ketika hati kita dipenuhi dengan kegembiraan, firman Tuhan mengajak kita untuk menyanyi atau bernyanyi. Bernyanyi di sini melambangkan ekspresi rasa syukur dan pujian kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan berkat yang telah kita terima. Itu artinya bahwa nyanyian itu adalah nyanyian puji-pujian. Kegembiraan dan kebahagiaan adalah momen untuk merayakan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Melalui nyanyian pujian, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk selalu ingat bahwa setiap sukacita datangnya dari Tuhan. Ini juga adalah ekspresi iman yang menjadi kesaksian bagi orang lain tentang betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Dalam kedua keadaan inilah seorang pengikut Kristus dapat mengekspresikan imannya dengan seimbang, berdoa dalam kesulitan dan memuji dalam kegembiraan. Kedua respon ini adalah bukti konkret dari iman yang aktif dan dinamis, dan yang mengajarkan kita bahwa dalam semua keadaan, baik suka maupun duka, kita dipanggil untuk selalu dekat dengan Tuhan. Sebab dengan demikian, hidup kita akan senantiasa dipenuhi dengan kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.